Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di perkuliahan pembelajaran mesin atau machine learning. Oke, jadi pada kuliah kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk rancang bangun penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika di Institut Teknologi Indonesia. Yang penjadwalan perkuliahan ini sudah dibuat oleh saudara Harun dan sudah lulus ya dari program studi informatika. Nah, adapun kita akan membahas di sini, kemarin sudah dibahas juga ya, ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan, tujuan, sejarah singkat, teori algoritma, fase algoritma, contoh perhitungan, dan kesimpulan dan tanya jawab. Nah, ini Harun. Lalu kemudian kita sudah bahas di bagian yang ini, kita akan melanjutkan ke sejarahnya. Jadi algoritma genetika itu merupakan suatu metode heuristik. Nah, jadi karena ini mata kuliah yang melanjutkan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu kecerdasan buatan, di mana di kecerdasan buatan kita mengenal ada beberapa jenis tipe pencarian seperti blind search dan lain sebagainya. Nah, algoritma genetika itu termasuk ke dalam salah satu algoritma pencarian yang menggunakan metode heuristik, di mana algoritma genetika termasuk ke dalam model pencarian local search. Nah, prinsip algoritma genetika ini itu diambil dari proses alami teori Darwin, seperti itu. Nah, mungkin kalian udah pada tahu ya teori Darwin itu seperti apa. Nah, ini dikembangkan pada tahun 1960-an oleh John Holland, lalu kemudian dipopulerkan oleh mahasiswanya tahun 1980-an. Nah, ini ya, David Goldberg. Oke, nah lalu kita bahas berikutnya ke teori algoritma genetika. Jadi di algoritma genetika itu ada yang disebut sebagai populasi. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari individu-individu gitu. Jadi misal populasi penduduk Banten. Nah, itu kan berarti ada banyak orang kan di dalam penduduk itu gitu. Nah, sama di genetika juga ada populasi. Nah, kan populasi itu merupakan kumpulan dari individu-individu. Nah, individunya berarti ada banyak, ada lebih dari satu. Contohnya ini ada individu 1, individu 2, dan individu 3 gitu. Lalu, apa itu individu? Nah, ternyata individu juga bukan merupakan bagian terkecil di dalam teori genetika. Tetapi di dalam individu itu terdapat beberapa kromosom-kromosom gitu. Jadi individu adalah kumpulan dari kromosom-kromosom. Nah, contohnya di sini individu 1, ini ada 3 kromosom. Ini kromosom 1, ini kromosom 2, ini kromosom 3. Gitu, jelas ya. Jadi individu adalah kumpulan dari kromosom gitu. Nah, ternyata kromosom juga bukan merupakan komponen terkecil dari dalam teori genetika, tetapi ada lagi di dalamnya yang bernama gen. Nah, jadi di dalam kromosom, contohnya di kromosomnya ini, nah di dalamnya itu ada gen. Nah, ini gen, ini juga 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 gen. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana teori genetika algoritma itu diterapkan di dalam kasus penjadwalan? Nah, jadi di dalam teori genetika di kasus penjadwalan, kalau di teori genetika di aslinya kan itu ada ACGT ya. Nah, kalau di teori genetika, gen-gen ACGT-nya itu kita ganti menjadi kuliah, ruang, dan waktu. Nah, di dalam gen kuliah itu terdapat subgen, di mana di subgennya itu terdiri dari mata kuliah, lalu dosen, dan kelas. Gitu, jelas ya? Oke. Nah, sedangkan di dalam gen waktu itu terdiri dari subgen, yaitu subgen hari dan jam. Seperti itu. Nah, ini harus paham dulu nih, yang mana yang merupakan populasi, yang mana merupakan individu, yang mana yang merupakan kromosom, dan mana yang merupakan gen, dan yang mana merupakan subgen di kasus kita gitu. Oke, jadi berikutnya setelah kita paham komponen-komponen dari algoritma genetika, nah kita akan masuk ke fase-fase di dalam algoritma genetika. Nah, karena kita akan membuat sistem penjadwalan perkuliahan, berarti bagaimana cara kita atau bagaimana si algoritma genetika ini menghasilkan jadwal yang tidak bentrok antara satu dengan yang lainnya, baik itu bentrok dari segi dosen ataupun dari segi ruangan di dalam waktu yang sama.
di dalam waktu yang bersamaan atau di dalam waktu yang overlapping seperti itu nggak boleh ya. Nah, ternyata di dalam algoritma genetika terdapat 5 buah tahapan. Yang pertama adalah inisialisasi populasi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana itu inisialisasi populasi. Berikutnya yang kedua adalah kita hitung nilai fitness functionnya. Nah, fitness function ini digunakan untuk mengevaluasi apakah jadwalnya sudah betul, artinya sudah tidak ada yang bentrok, atau jadwalnya masih ada yang bentrok. Gitu. Kalau masih ada yang bentrok, berarti kita lakukan proses berikutnya, yaitu seleksi. Nah, seleksi digunakan untuk apa? Nah, ini untuk mencari bibit-bibit unggul gitu, mencari kromosom-kromosom yang paling bagus gitu. Nah, kita bisa gunakan proses seleksi. Kalau proses seleksi belum, setelah proses seleksi kita lakukan, setelah kita dapatkan individu, berarti kita masuk ke crossover prosesnya. Crossover itu adalah persilangan antar dua buah individu. Jadi, ketika kita mendapatkan dua buah individu yang baik, parent, nah maka di proses kromosom dia akan menghasilkan, dia akan bereproduksi. Nah, dia akan menghasilkan satu buah anak, atau nama lainnya disebut sebagai offspring atau keturunan lah gitu. Nah, nanti si keturunan ini dia akan menggantikan induknya. Nah, nanti setelah proses crossover dicek lagi fitness functionnya. Tadi kan kita udah milih individu terbaik nih, masa belum dapat juga sih jadwal paling optimalnya gitu. Nah, makanya dicek dulu nih fitness functionnya udah ada yang memenuhi belum. Wah, ternyata masih belum nih, individunya masih, parentnya masih kurang bagus gitu, atau orang tuanya masih kurang bagus. Nah, baru kita masuk ke proses mutasi. Apa itu mutasi? Jadi mutasi adalah pergantian gen gitu. Jadi dari yang tadinya gen U misal diganti jadi gen U di yang lain gitu. Sehingga rangkaian kromosomnya itu menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itu fase-fasenya ya. Nah, kita lanjut ke fase inisialisasi populasi. Jadi, seperti yang sudah kalian kerjakan, kalian memiliki database berupa data-data berikut. Ada tabel mata kuliah, lalu kemudian ada tabel ruangan, lalu kemudian ada tabel hari, lalu kemudian ada tabel waktu, tabel jam, dan tabel kuliah. Nah, kalian akan membuat inisialisasi populasi yang baru. Nah, ini contohnya di sini kita gunakan 4 individu gitu. Jadi individu, nah di mana di dalam individu ini berarti berupa array ya. Karena kan dia menampung lebih dari satu jenis data. Nah, maka kita bisa gunakan array. Nah, di sini kan ada tiga komponen di dalam masing-masing kromosom. Nah, jadi kan individu itu adalah kumpulan dari kromosom. Nah, ini berarti kromosom 1, ini kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4, kromosom 5. Jadi, jumlah total kromosom di dalam individu itu ada 5 gitu. Sehingga total 4 individu, total kromosomnya ada 20, tinggal 4 kali 5 gitu kan. Oke, lalu di dalam kromosom itu terdiri dari gen-gen. Nah, di sini ada 3 gen, 1, 2, 3. Nah, gen-gen ini merepresentasikan tadi 0 itu untuk apa? Kuliah. Nah, di sini ya kuliah. Lalu kuliah tadi di dalamnya ada subgen lagi. Kalau kita cek di bagian ini, nah di kuliah itu ada subgen lagi, yaitu mata kuliah, dosen, dan kelas gitu. Jadi nanti ada mata kuliah, kode matkul, kode dosen, dan kode kelas. Jelas ya? Lalu berikutnya gen yang kedua itu yang ini. Nah, gen yang kedua itu berarti adalah yang ruangan. Nah, di dalam ruangan ya ruangan ada D1, D7, H10, aula GC gitu. Makanya kalian sebelum mengerjakan ini, kalian pastikan dulu bahwa jadwalnya itu yang mau kalian generate apa. Contohnya di sini yang semester 2 berarti yang genap. Silahkan kalian input data-data yang genap di jadwal perkuliahan di informatika contohnya. Nah, ini kan ruangan yang digunakan di prodi informatika. Lalu kemudian gen yang ketiga itu adalah gen waktu. Nah, waktu di sini berarti adalah Senin, nama hari Senin, dan nama jamnya dari jam 8. Terus kode yang kedua berarti dari jam 9:10 dan seterusnya. Jelas ya?
Nah, itu untuk yang kode yang hari. Nah, jadi ini terdiri dari matkul, ruang, dan hari. Oke, sehingga dari proses ini didapatkanlah inisialisasi populasi. Nah, jadi ini dapatlah individu 1, individu 2, individu 3, individu 4. Nah, individu 1 kromosomnya ada 5 kan? Nih, 1 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5. Lalu di dalam kromosom terdiri dari gen-gen. Nah, ini gen-gen. Yang pertama gen kuliah. Gen kuliah terdiri dari matkul, kodenya, lalu dosen, kode dosen, lalu kelas, kode kelas. Lalu kemudian gen kedua ada ruangan. Ruangan GC, 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 E10 dan D7. Ruangan 3 gen 3 itu ada waktu, yaitu hari dan jam. Nah, ini hari, ini jam. Begitu juga dengan individu yang lainnya. 1 2 3. Nah, berikutnya dicek nih. Di individu 1 ternyata di kromosom yang kedua dan ketiga, nah, kalau kita cek itu ada bentrok. Nah, jadi nggak bisa dong gitu. Contohnya di sini ada bentrok antara dosen dan ruangan di dalam satu hari yang sama. Nah, di sini walaupun dia jamnya jam kode kedua dan kode ketiga, karena kan dia nanti akan memperhitungkan jumlah SKS per tatap muka gitu. Jadi contohnya ini misal mulai kuliah untuk yang jam 2 ini dari jam 8 sampai jam 12 misal. Terus yang ketiga itu mulai dari jam 10. Nah, berarti kan ada overlap. Gak mungkin dong dosen berada di dalam satu ruang yang sama dengan dosen yang sama. Nah, berarti ini namanya bentrok. Berarti solusinya ini gak optimal nih, harus dicari lagi yang baru. Namanya juga baru pertama kan? Gitu. Ini ada yang bentrok. Lalu kemudian dicek lagi di sini. Wah, ternyata di sini juga ada yang bentrok dari segi dosennya. Di hari yang sama dan di jam yang sama. Untuk di jamnya overlapping nih, terdapat overlapping. Walaupun ruangannya beda kan dia nggak mungkin mengajar di dua ruangan yang berbeda dengan satu dosen terus jamnya ada yang overlap gitu, ada yang clash. Nah, berarti ini juga bukan solusi yang optimal. Begitu juga dengan individu 3, apalagi ini ya, hari dan jamnya sama, ruangannya dipakai sama, nggak mungkin ada dua mata kuliah di dalam satu ruangan gitu. Begitu juga dengan yang ini. Nah, jadi seperti itu. Jelas ya, di sini ada yang berwarna kuning itu adalah jadwal-jadwal yang bentrok gitu. Sedangkan untuk yang jadwal yang 1, 4 sama 3 di individu 1, nah itu berarti nggak bentrok. Jadi solusinya itu kita pilih dari keempat individu ini mana yang nggak ada bentroknya. Nah, itu adalah solusi optimal yang akan kita pilih untuk mengenerate hasil penjadwalan seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah didapatkan individu, nah kita cari hitung fitness function. Nah, fitness function adalah total bentrok atau fitness adalah total bentrok. Nah, di dalam kasus penjadwalan, fitness itu ditentukan oleh kelas dosen dan kelas ruangan. Tuh, jadi tidak mungkin. Contohnya di sini ya. Di sini ada 2 kelas dosen dan 2 kelas ruangan. Gitu. Lalu kemudian di sini ada 2 kelas dosen, di sini ada 2 kelas ruangan gitu. Di dalam satu waktu yang sama. Nah, maka rumus dari fitness function adalah 1 dibagi 1 plus CD ditambah CR, di mana CD merupakan kelas dosen, CR merupakan kelas ruangan. Nah, maka kita bisa cari nih fitness masing-masing individu. Misal kita cari fitness individu 1 sama dengan, berarti kan 1 dibagi 1 plus 1 plus 1. Karena ada kelas dosennya, ada kelas ruangannya. Itu sehingga didapatkan di sini total fitness untuk individu pertama adalah 0,333 karena ada kelas dosen dan kelas ruangan. Jelas ya? Nah, lalu kemudian fitness individu 2 itu 1 per 1 plus 1 plus 0. Nah, di mana di sini CD-nya ada 1 tapi CR-nya 0. Nah, di sini kan kode dosennya yang kelas dosennya ada 1, sedangkan yang kelas ruangannya nggak ada. Begitu juga dengan individu 3. Di sini adanya kelas ruangan. Nah, di sini. Lalu kemudian untuk yang 4 juga sama kayak individu 1, ada kelas dosen dan kelas ruangan. Maka dapat 0,3. Nah, ternyata fitness individu 1 0,3, fitness individu 2 0,5, fitness individu 3 0,5, fitness individu 4 0,3. Nah, dari nilai fitness ini maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada individu yang optimal, tidak ada individu yang menghasilkan jadwal yang sesuai, yang tidak bentrok gitu. Artinya semua individu dia jadwalnya bentrok semua. Nah, lalu bagaimana kriteria ketika
individunya itu optimal, individunya itu jadwalnya itu sudah nggak ada yang bentrok. Nah, itu terjadi ketika tidak ada kelas dan tidak ada kelas di dosen dan tidak ada kelas di ruangan. Nah, maka berarti kan nanti nilai CD sama CR-nya 0. Nah, berarti kan 1 dibagi 1 plus 0, jadi kan 1. Nah, jadi kalau nilai fitness function di antara keempat ini ada yang 1, nah maka proses dari algoritma genetika itu akan berhenti gitu, karena dia sudah menemukan solusi yang paling optimal seperti itu. Jadi cukup salah satu aja yang nilainya 1. Kalau misalkan ada nilai 1 itu ada 2, misal individu 1 dan individu 2, ya kita bisa pilih dua-duanya gitu. Bisa kita bisa pilih salah satu ya, bisa individu 1 atau bisa individu 2, terserah. Tergantung preference kalian gitu. Kalau empat-empatnya, wah itu lebih bagus lagi gitu. Berarti kita bisa milih manapun, solusi yang manapun gitu. Tapi di sini at least salah satu ada yang 1, berarti solusinya sudah ditemukan. Nah, nanti kita juga butuh total nilai fitness functionnya. Nah, ternyata ini setelah ditotal dapat jumlahnya 1,66. Seperti itu. Jelas ya? Oke, lanjut. Jadi tadi kita sudah masuk ke proses inisialisasi populasi, lalu kemudian kita sudah hitung fitness functionnya. Nah, ternyata masih belum menemukan jadwal yang paling optimal. Dalam artian masih ada jadwal yang bentrok. Berarti kita harus lanjut ke proses seleksi. Nah, proses seleksi. Nah, di sini proses seleksi menggunakan metode roulette wheel. Ada yang tahu roulette wheel? Oke, nanti kita akan bahas. Oke, di sini proses seleksi dilakukan dengan membuat kromosom yang mempunyai fungsi objektif yang paling besar memiliki kemungkinan terpilih yang besar. Gitu. Jadi kalau kromosomnya itu punya fungsi objektif yang paling besar, maka dia kemungkinan terpilihnya itu besar juga. Gitu. Seperti halnya kita bermain roulette wheel atau bermain dart. Kalau dart kan pembagian wilayahnya sama tuh. Kalau roulette wheel kan pembagian wilayahnya beda-beda. Nah, pertama tahapannya untuk melakukan seleksi dengan menggunakan metode roulette wheel, kita cari dulu probabilitasnya. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas? Probabilitas adalah nilai fitness masing-masing individu dibagi total fitness. Nah, makanya tadi kita butuh nilai total fitness di sini. Oke, berikutnya kita hitung probabilitas masing-masing individu. Contohnya di sini untuk individu pertama berarti probabilitasnya adalah 0,33 dibagi 1,66. Nah, 0,33 dibagi 1,66. Lalu kemudian probabilitas kedua 0,5 dibagi 1,66. Begitu juga seterusnya. Sehingga didapatkan probabilitas untuk individu pertama adalah 0,2. Probabilitas untuk individu kedua adalah 0,3. Probabilitas untuk individu ketiga adalah 0,3. Probabilitas untuk individu keempat adalah 0,2. Kalau dijumlahkan ini 1. Jelas ya? Oke, berikutnya setelah menghitung probabilitas, kita hitung nilai kumulatifnya. Nah, nilai kumulatif berarti nilai gabungan. Gitu. Contohnya dari mulai probabilitas 1, berarti nilai kumulatifnya adalah probabilitas 1 ditambah inisialisasi sebelumnya. Sebelumnya kan pasti 0 ya. Jadi 0 ditambah 0,2. Nah, berarti hasil kumulatifnya 0,2. Lalu kumulatif yang kedua adalah probabilitas kedua ditambah probabilitas pertama. Nah, jadi 0,2 ditambah 0,3 maka dapat 0,5. Lalu kumulatif ketiga adalah 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,3. Nah, tadi kan 0,1 tambah 0,2 kita dapat 0,5 ya. Nih, 0,5 tinggal ditambah 0,3 jadi 0,8. Kumulatifnya keempat berarti probabilitas 1 ditambah probabilitas 2 ditambah probabilitas 3 ditambah probabilitas 4. Nah, jadi 0,8 ditambah 2 sama dengan 1. Jelas ya? Nah, maka kita sudah dapatkan area dari roulette wheel-nya. Nah, di sini saya akan gambarkan roulette wheel itu seperti apa. Nah, jadi kalau kalian bayangkan seperti dart, nah jadi ada papan gitu. Nah, misal di sini kita kasih angka 0, lalu kemudian kalau satu lingkaran gini, berarti kan dia areanya 1 misal. Maka kalau kita bagi, berarti setengahnya itu ada di sini di bawah, lalu kemudian seperempatnya ada di sini atau 0,2, lalu 3/4-nya ada di sini 0,75. Nah, tadi berdasarkan hasil kumulatif kita dapatkan bahwa daerah pertama itu berada dari range 0 sampai 0,2 gitu. Jadi kita bisa dapatkan daerah range untuk individu pertama atau untuk wilayah pertama yaitu dari 0 sampai 0,2. Nah, di sini kira-kira kurang lebih 0,2 ada di sini ya. Nah, jadi kita kasih tarik garis set.
Nah, dari 0 sampai 0,2. Nah, berarti ini daerah yang wilayah pertama gitu. Terus daerah yang kedua adalah daerah dari 0,2 sampai 0,5. Nah, berarti daerah yang kedua adalah dari sini 0,2 sampai 0,5 di sini atau yang berwarna kuning. Lalu kemudian daerah 3 adalah daerah dari 0,5 sampai 0,8. Nah, 0,5 sampai 0,8 di sini, daerah yang berwarna biru. Ini daerah 3 ya. Lalu kemudian daerah 4 sisanya yang 8 sampai 1. Nah, di sini kan ke 1 kan. Oke, jadi ini adalah wilayah-wilayah untuk masing-masing daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Sesuai dengan banyaknya jumlah individu yang kita bangkitkan. Kalau kita bangkitkannya 4, ya berarti nanti ada 4 wilayah. Kalau kita bangkitkannya 5, berarti nanti ada 5 wilayah. Dan seterusnya. Nih, jadi kalau kita sudah punya roulette wheel seperti ini, misal kita melempar pisau atau melempar pisau gitu ya, atau lain sebagainya yang bisa digunakan, nah pasti otomatis bagian yang paling besar itu akan kemungkinan di si pisau itu menempel di bagian yang wilayah tersebut semakin tinggi gitu. Nah, maka tadi ada yang disebut sebagai proses roulette wheel itu adalah ketika kromosom yang memiliki fungsi objektif yang besar itu memiliki kemungkinan terpilih yang besar pula, seperti itu. Jadi seperti metode roulette wheel. Nah, jadi kalau ingat roulette wheel ini saya ingatnya dart ya. Kalau ingat dart saya biasanya ingat ini nih, kilua yang ditusuk-tusuk pakai ikan. Kalau yang sudah nonton animenya pasti tahu. Oke, lanjut next. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, berikutnya kita lakukan selection menggunakan metode roulette wheel lanjutan. Nah, caranya yaitu pertama kita bangkitkan bilangan acak sebanyak jumlah individunya, di mana bilangan acaknya harus berada di antara range 0 sampai 1. Nah, jadi kita pertama random untuk bilangan random untuk 1 atau untuk individu, perwakilan individu yang pertama ternyata nilainya 0,396. Random yang kedua 0,822. Random 3 0,211. Lalu kemudian random 4 0,72. Nah, kita akan pilih nih berdasarkan formula yang ini. Select RI kurang dari kumulatif 1. Nah, ini kurang lebih ketika nilai dari si random masing-masing individu ini kurang dari kumulatif 1, maka dia akan masuk ke wilayah 1. Intinya seperti itu. Lalu ketika nilai dari si randomnya itu berada di antara range wilayah 2, maka dia akan masuk ke wilayah 2. Ketika nilai dari randomnya itu berada di wilayah 3, maka dia akan masuk ke wilayah 3. Ketika nilainya itu berada di wilayah 4, berarti dia masuk ke wilayah 4. Kurang lebih seperti itu ya untuk membaca yang ini. RI kurang dari kumulatif, lalu kumulatif K-1 dikurang lebih kecil dari R, lebih kecil dari kumulatif K. Nah, langsung saja kita buktikan. Di sini nilai randomnya kan 0,396 atau 0,4 ya kita bulatin. Nah, jadi kalau kita lihat roulette wheel-nya 0,4 itu berada di sini kan? Nah, berarti dia otomatis masuk ke wilayah wilayah 2 atau masuk ke individu yang kedua. Lalu, nah di sini kita ganti individu 1 berubah menjadi individu 2 gitu. Lalu kemudian di random kedua ternyata 0,82. Nah, 0,82 berarti berada di range mana nih? Nah, berarti dia berada di wilayah yang keempat atau individu keempat. Nah, maka kita ganti dari yang tadinya individu 2 berubah menjadi individu 4. Lalu kemudian 0,211. Nah, 0,211 masuk mana? Berarti masuk ke wilayah kuadran 2 di sini. Nah, berarti kita ganti dari yang tadi individu 3 berubah jadi individu 2. Lalu random yang keempat ternyata nilainya 0,72. Berarti kalau 0,72, nah dia masuk ke wilayah 3. Sehingga individunya sekarang individu 1 berubah jadi individu 2, individu 2 berubah jadi individu 4, individu 3 berubah jadi individu 2, individu 4 berubah jadi individu 3. Nah, sekarang jadi individunya seperti ini. Nah, ini individu 1 isinya sudah menjadi individu 2, individu 2. Nah, kita cek ya di sini individu 1 022. Kita cek di yang sebelumnya. Nah, di sini 022 itu adalah individu 2 gitu. Jadi diganti sesuai dengan yang ini. Nah, jadi ini individu 2, ini individu 4, ini individu 2, ini individu
3. Maka akan ada dua individu yang sama di sini, individu 1 dan 3, karena dia berasal dari satu individu yang sama. Nah, itu adalah proses selection menggunakan roulette wheel. Setelah proses selection selesai, kita lakukan yang namanya proses crossover gitu. Nah, sebenarnya di sini dari hasil seleksi kita sudah bisa mencari nilai fitness function lagi. Jadi kita cek fitness functionnya dari individu-individu ini, tapi otomatis tidak akan muncul hasil karena kan dia cuma mengganti aja kan, cuman mengganti individu 1 dari individu 2 atau lain sebagainya gitu. Jadi otomatis di sini kita tidak bisa dulu mencari fitness functionnya karena otomatis nggak akan ada yang sama, maksudnya masih semuanya itu masih class gitu. Yang ini masih class, ini masih class, ini masih class, ini masih class. Makanya kita hitung dulu atau kita masuk dulu ke proses berikutnya, yaitu metode crossover. Nah, proses crossover itu ada beberapa cara atau ada beberapa metode. Nah, pada penelitian ini atau pada tugas akhir ini dia menggunakan metode one point cut crossover. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu crossover. Crossover atau pindah silang merupakan pertukaran kromosom antar dua buah individu. Gitu. Jadi misal di sini kita punya individu. Nah, caranya individu yang dipilih secara acak kita bisa gunakan fungsi random berdasarkan parameter crossover rate. Jadi nanti ada parameternya yang akan kita gunakan. Contoh di sini kita pilih crossover rate-nya 75%. Nah, ini pseudocode-nya kalian pasti sudah familiar dengan pseudocode seperti ini. Ini adalah pseudocode dari crossover. Jadi ini dari mulai begin diakhiri dengan end. Nah, di sini karena kita menggunakan while loop, berarti kita butuh inisialisasi awal. Nah, di sini inisialisasi awalnya adalah K sama dengan 0. Lalu kemudian kita lakukan while looping while K kurang dari populasi. Nah, artinya nanti si K ini akan diupdate sebanyak jumlah populasi atau sebanyak jumlah individu di dalam populasi, gitu kan. Jadi kalau kita cek tadi populasinya ada 4, dimana di dalam satu populasi ada 4 individu. Jadi nanti K-nya itu berjalan dari 0 sampai 4. Jelas ya? Nah, lalu kemudian kita pilih nilai random R untuk indeks ke 0, kita pilih fungsi random yang nilainya itu dari 0 sampai 1. Lalu kemudian ketika nilai dari randomnya kurang dari parameter crossover rate, maka kita lakukan select individu K as a parent. Jadi kita jadikan individu tersebut menjadi seorang orang tua gitu, atau parent yang akan melahirkan anak, atau yang akan melahirkan keturunan, atau akan melahirkan offspring, atau akan melahirkan children, ya terserah lah kalian mau pakai apa. Lalu kalau pakai while loop kan kita harus update nilai K-nya gitu. Maka di sini K sama dengan K plus 1 supaya nilai K-nya itu bertambah dari 0, 1, 2 gitu, 3. Karena kan di sini ada syarat K-nya harus kurang dari populasi. Artinya setiap individu pasti dicari nilai randomnya seperti itu. Nah, ini gampang ya membaca. Jadi membaca pseudocode itu seperti itu. Lalu setelah itu ini N untuk yang while loop, lalu ini N untuk yang begin. Nah, setelah itu ternyata setelah dibangkitkan bilangan acak yang nilainya itu dari 0 sampai 1 sebanyak jumlah individu, maka didapatkan random pertama nilainya 0,257. Random kedua didapatkan 0,973, random 3 didapatkan 0,870, random 4 didapatkan 0,483. Nah, ini dari fungsi random ya. Maka setelah itu kita pilih individu yang akan digunakan sebagai parent. Tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika nilai randomnya kurang dari nilai crossover rate. Nah, di sini kan ada crossover rate sebesar 75% atau 0,75. Nah, jadi untuk masing-masing nilai random yang kurang dari 0,75 maka dia akan dipilih sebagai parent. Nah, random pertama 0,259. Nah, berarti ini kurang dari 0,75 kan? Maka dia dipilih sebagai parent. 0,673 dia juga kurang dari 0,75. Berarti dia dipilih sebagai parent. Random 3 0,870. Nah, ini lebih besar, maka dia tidak dimasukkan ke dalam parent. Lalu kemudian individu yang keempat, randomnya 0,483. Nah, berarti ini masih kurang dari 0,75. Nah, jadi dia bisa dipilih sebagai individu yang akan dijadikan sebagai parent.
Lalu kalau dia sudah menjadi parent, nggak mungkin dong dia bisa melahirkan anak hanya dengan satu orang parent aja, iya kan? Nah, maka untuk mendapatkan keturunan atau offspring harus dikawinkan gitu. Nah, di sini karena kita sudah dapat 3 individu, nah jadi kita kawin silangkan. Nah, jadi dikawinkannya bukan cuma antar pasangan ya. Nanti kalau 1 sama 2 dikawinkan, yang 4-nya cemburu dong ya. Maka harus disilangkan. Nah, yaitu perkawinannya seperti ini. Orang tua 1 dikawinkan dengan orang tua 2. Lalu kemudian orang tua 2 dikawinkan dengan orang tua 4. Lalu kemudian orang tua 4 dikawinkan dengan orang tua 1. Nah, lalu offspringnya bagaimana? Nah, pertama kita harus tentukan dulu posisi one cut point crossover. Nah, bagaimana cara menentukan posisi one cut point crossover? Pertama, caranya kita bangkitkan bilangan acak dari mulai 1 sampai dengan panjang kromosomnya, sampai dengan panjang kromosom min 1. Tadi kalau kita lihat panjang kromosomnya itu kan ada 5. Nah, ini kan kromosomnya ada 1, masing-masing individu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kita pilih, kita bangkitkan bilangan acak dari 1 sampai dengan 4. Karena kan di sini 1 sampai dengan panjang kromosom min 1. Nah, ternyata posisi one cut point crossover untuk proses crossover yang pertama itu adalah nilai randomnya yang muncul 4. Lalu crossover yang kedua, yang persilangan antara 2 sama 4 itu yang muncul 3. Lalu crossover yang ketiga muncul angka 1. Nah, kita akan proses satu-satu dari mulai yang crossover untuk proses yang individu yang 1 dikawinkan dengan individu yang kedua. Nah, ini kita lanjut crossover lanjutan yang kedua. Jadi prosesnya ini untuk yang crossover yang pertama tadi kan individu 1 dikawinkan dengan individu 2. Lalu kita tulis dulu ini individu 1, ini individu 2. Nah, lalu kita akan potong dia di bagian mana? Di bagian 1, 2, 3 atau 4 gitu. Di sini kan cuma ada 4 bagian yang bisa kita potong. 1, 2, 3, 4. Makanya tadi nilai yang dibangkitan randomnya itu antara 1 sampai 4. Jangan 1 sampai 5 gitu. Karena yang bisa dibagi itu cuma 4. Kalau nggak kita belah di sini, kalau nggak kita belah di sini, atau kalau nggak di sini, di sini. Jadi ada 4 ya. Tadi kan crossover 1 ternyata posisi one cut point crossovernya 4. Nah, berarti kita pilih yang bagian yang keempat. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, jadi nanti kita potong di sini. Nah, maka offspringnya yang akan diambil adalah 4 bagian dari individu 1, ini yang berwarna biru, ditambah 1 bagian dari individu 2 yang ini. Nah, ini muncul anaknya atau offspringnya gitu. Lalu kemudian crossover yang kedua tadi dapat nilainya berapa? 3. Nah, berarti di pembagian yang ketiga nih 1, 2, 3. Nah, di sini berarti nanti di sini untuk yang individu 2 yang diambil data yang ini. Lalu kemudian individu 4 yang diambil yang ini, yang bawahnya. Jadi dapat ini anaknya, offspringnya. Lalu kemudian proses yang ketiga, crossover yang ketiga itu ternyata nilai randomnya tadi 1. Nah, maka berarti dibelahnya di sini. Nah, maka di sini kita ambil dari individu 4 yaitu yang ini kromosomnya. Lalu kemudian yang individu 1 kita ambil yang sisanya yang ini. Nah, dapat offspring 3. Nah, setelah itu berarti kita dapatkan offspring yang baru, ya kan? Nah, lalu kita ganti populasi yang individu yang tadi dengan hasil populasi yang baru. Di sini kan untuk individu pertama berarti dia ngambil yang ini, offspring 1. Nah, yang ini berarti dia ambil dari sini pindahin ke sini. Seret. Lalu kemudian individu yang kedua ngambil yang ini, offspring 2. Seret. Nah, berarti dipindahin ke sini. Tadi kan yang 3 enggak ya? Yang 4, individu 4 dia offspringnya yang ini, offspringnya yang ini. Berarti dia ambil pindahin ke yang individu 4. Nah, di sini. Nah, jadi di sini kita dapatkan populasi baru berdasarkan hasil seleksi dan crossover. Nah, dari hasil individu baru ini kita hitung lagi nilai fitness functionnya.
per masing-masing individu. Nah, ternyata dihitung fitness function individu untuk yang individu pertama 0,5, individu yang kedua 0,3, individu yang ketiga 0,5, individu keempat 0,5. Waduh, ternyata belum ada nih yang nilai fitnessnya sama dengan 1. Nah, maka otomatis ketika nilai fitness function yang nggak ada yang 1, maka kita harus lanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian menemukan fitness functionnya itu sama dengan 1, nah berarti programnya di stop. Dalam artian berarti kita sudah mendapatkan solusi yang paling optimum. Seperti itu. Oke, setelah proses crossover berakhir, karena kita belum menemukan solusi yang optimal, nah ini tahapan yang terakhir dari algoritma genetika, yaitu proses mutasi. Nah, apa itu mutasi? Mutasi adalah mengganti gen satu dengan gen yang lainnya. Nah, di tugas akhir ini, kromosom yang diganti adalah kromosom yang bentrok saja, gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, misal ini kromosom awalnya, tapi masih dalam yang asli ya, yang ACGT. Nah, ternyata di sini yang tadinya S. Nah, lalu kemudian dia ganti dengan yang U. Jadi intinya di dalam kromosom yang bentrok kita ganti nilainya dengan nilai yang baru. Nah, itu disebut sebagai proses mutasi di dalam algoritma genetika. Nah, sampai situ jelas ya. Nanti setelah itu, setelah hasil mutasi dijalankan untuk semua individu, yang bentrok, prosesnya kita hitung lagi nilai fitness functionnya, gitu. Untuk individu pertama, lalu kemudian hitung individu kedua, hitung individu ketiga, hitung individu keempat. Apakah sudah ada yang nilainya 1 atau belum? Kalau ada nilainya 1, nah berarti prosesnya selesai. Berarti kita sudah mendapatkan fungsi yang paling optimum. Demikian untuk penjelasan teori terkait dengan algoritma genetika. Oke, sekarang kita akan mendemokan atau melihat programnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, saya menggunakan backsound dari Detektif Conan ya. Jadi tolong jangan ke distract gitu dengan backsoundnya. Oke, di sini kalian sudah punya database yang terdiri dari ruangan, lalu kemudian ada database dosen, lalu kemudian ada database hari, lalu kemudian ada database jam, lalu kemudian lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan yang kalian input. Jelas ya? Nah, ini adalah sistem informasi jadwal kuliahnya seperti ini, sudah didapatkan. Lalu contohnya kita mau penjadwalan, kita masuk ke menu penjadwalan, lalu kemudian di sini ada generate jadwal. Nah, ini adalah jumlah kromosom yang dibangkitkan. Nah, contohnya di sini kita pilih 4 kromosom. Lalu di sini kita pilih maksimum generasi. Jadi kan tadi selama satu generasi itu adalah satu proses tadi. Nah, yang di sini kan ada proses nih. Nah, ini satu proses. 5 fase dalam satu proses. Nah, ini disebut sebagai generasi gitu. Jadi satu generasi kita lakukan ini. Kalau belum ketemu juga kita lakukan lagi dari awal. Berarti proses yang dilakukan lagi generasi kedua. Lalu kalau nggak ada lakukan lagi generasi 3 sampai maksimum 10. Seperti itu ya. Ini maksudnya jumlah individu ya, jumlah individu yang dibangkitkan, bukan jumlah kromosom, sorry. Ini maksudnya jumlah individu yang dibangkitkan. Lalu kemudian kita pilih misal di sini semester ganjil, lalu kita tampilkan proses algoritma, lalu kita generate jadwal. Nah, di sini juga bisa kita pilih opsi lain. Misal kalau kita mau rubah crossover rate, tadi kan 75 sudah dicontohkan di slide, lalu mutation rate 25. Lalu kemudian kita generate jadwal. Nah, dia akan muncul. Di sini ada proses akhir. Jadi di echo, kalau di PHP ya, bisa echo, bisa print. Nah, ternyata fitness terbaiknya yaitu 1. Otomatis dong, karena kan kita mencari yang fitnessnya 1. Lalu ternyata dia baru bisa didapatkan atau baru bisa ditemukan solusinya itu pada generasi ke-9. Di sini juga ada execution time dan memory usage. Nah, kromosom terbaik atau individu terbaik yaitu berada di individu yang kedua. Nah, ini kromosomnya ini sudah nggak ada yang bentrok. Nah, ini nggak ada yang bentrok. Kalau yang bentrok di sini ditandai dengan yang berwarna merah.
seperti itu. Nah, gimana sih prosesnya? Berarti prosesnya di sini kita cek dari masing-masing generasi. Ini ada dicetak ya. Dari mulai generasi pertama ini dari mulai yang awal random, ternyata hasilnya seperti ini. Wah, masih banyak banget tuh yang bentrok. Lalu dicari fitness functionnya masing-masing, ternyata segini. Lalu total fitness functionnya segini, belum ada yang satu. Lalu diseleksi, menghitung nilai probabilitasnya. Sama persis kayak yang di slide tadi kan, cari probabilitasnya, lalu kemudian hitung nilai probabilitas kumulatifnya, lalu acak nilai random, lalu lakukan proses seleksi, lalu di sini ditampilkan individu hasil seleksinya seperti ini. Lalu dilakukan proses crossover dengan crossover rate-nya di sini 0,75. Lalu pertama kan kita bangkitkan dulu dia nilai random. Oh, ternyata ini lebih kurang dari 0,75, berarti dia set sebagai parent. Ini juga set sebagai parent. Ini juga set sebagai parent. Ini juga set sebagai parent. Setelah itu disilangkan antara 31, 12, 34 dan 36 dan 34. Nah, jadi kita silangkan ya antara parent 1 dengan parent 2. Nah, di sini kan parent 1 dengan parent 2 kita silangkan dapat hasil individu yang pertama. Lalu kemudian kita silangkan lagi antara parent 2 dengan parent 1. Tunggu. Oke, sekarang kita cek di sini, ternyata semuanya menjadi parent kan? Nah, semuanya menjadi parent. Jadi ada individu 1, individu 2, individu 3, individu 4. Atau individu indeks 0, individu indeks 1, individu indeks 2, individu indeks 3. Berarti sekarang kita lakukan crossover untuk individu 0 dan individu 1. Nah, ini kan individu 0, individu 1. Oke, dapat hasil crossovernya. Lalu kemudian dilakukan lagi crossover untuk individu 2 dengan individu 3. Individu 2 dengan individu 3 ya. Nah, dapat untuk individu 2. Lalu dilakukan lagi individu 3 dengan individu yang keempat. Nah, individu 3 dengan individu yang keempat, dapat individu yang ketiga. Lalu dilakukan lagi individu yang keempat dengan individu yang ke-0. Nah, dapat individu yang keempat. Nah, hasilnya berarti kita dapatkan individu 0 yang baru yang ini, lalu individu 1 yang baru yang ini, individu 2 yang ini, individu 3 yang ini. Sesuai indeks. Setelah itu, setelah kita dapatkan individu sesuai dengan posisi kromosom yang akan dibelah. Contohnya ini posisi yang akan dibelah yaitu posisi yang ke-31. Jadi kita cari nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke 31. Nah, nanti diambil ini 31 baris yang pertama ditambah yang bawahnya berarti yang dari 32 sampai terakhir. Nah, maka didapatkan individu yang hasilnya atau offspringnya. Begitu juga dengan yang ini, ternyata yang di crossover yang dibelah dari posisi yang ke-12. Ini yang dibelah adalah yang posisi ke-36. Ini adalah yang dibelah adalah posisi ke-34. Seperti itu ya. Nah, ternyata dari sini belum ada yang satu. Nah, berarti selanjutnya kita lakukan proses mutasi. Nah, apa itu mutasi? Mutasi itu mengganti kromosom dengan kromosom yang lainnya, gitu. Berarti pertama kita harus cari dulu banyaknya total kromosom. Nah, ternyata di sini banyaknya total kromosom terdapat 172 kromosom. Lalu kemudian kita cari dari masing-masing kromosom itu. Nah, ini contoh kromosom ya. Dari masing-masing kromosom berapa banyak yang bentrok?
Jadi contohnya ini ada 1, 2. Jadi yang merah-merah ini kita cari nih. Oh, ternyata jumlah total kromosom yang bentrok itu ada 43 dari 172. Nah, jadi kita hanya akan melakukan mutasi terhadap 43 ini. Coba bisa kita cek, ini mutasi ke-1, mutasi ke-2, 3, 4, 5 sampai mutasi ke 43. Nah, di sini jelas ya, ada mutasi ke 43. Lalu masing-masing prosesnya, di proses mutasi pertama contohnya. Nah, di sini ada, kita pilih dulu random. Nah, ternyata random individunya yang ke 0. Jadi kita pilih dulu individu mana yang akan kita mutasi. Nah, ternyata kita dapatkan individu yang ke 0. Lalu kita cek yang class kromosomnya yang mana aja. Nah, ternyata di sini yang class adalah yang 5, 12. Nah, ini adalah yang ini ya, indeks yang pertama yang dicari. Nah, berarti yang class itu indeks ke 5, 12. Nih kalau kita cek individu 0. Nah, 5 kan dia class 5, lalu 12. Nah, 12 dia class 5, 12, 15 dan seterusnya. Nah, lalu kita random class yang kromosom. Nah, ternyata muncul nih. Muncul setelah di random muncul 27. Nah, kita bisa cek di sini di individu yang 0, 27. Ya ini ya. Ups. Nah, 27 ini kan, 27 dia class. Nah, jelas ya. Jadi yang 27 dia class. Nah, kita akan lakukan proses mutasi, yaitu dengan nilai 2 dan 16. Nah, bisa kita cek tadi. Nah, di sini kan 27 harusnya 27, 1 dan 17. Nah, karena kita akan melakukan proses mutasi terhadap kromosom yang 27, kita akan mengganti dengan nilai 2 dan 16. Nah, kita bisa cek di sini 27. Nah, 27 sudah berubah menjadi 2 dan 16. Seperti itu prosesnya. Lalu kemudian mutasi yang kedua dari individu 2 kita cek segini, lalu kemudian kita pilih random kromosomnya 25, lalu kita ganti menjadi 217. Nanti di sini berubah yang 25 menjadi 217 seperti ini, dan seterusnya sampai sebanyak 43. Oke, setelah proses mutasi selesai, maka otomatis kita dapat individu-individu baru. Nah, ini individu 0, individu 1, individu 2, individu 3. Kita cari dong nilai fitness functionnya, kita cari, oh ternyata belum ada yang 1. Ya udah, berarti kita kembali lagi ke generasi yang kedua. Karena generasi pertama tadi tidak didapatkan, berarti sekarang kita masuk ke generasi kedua. Jadi kita ngulang lagi prosesnya dari awal, dari mulai random, lalu kemudian seleksi, lalu kemudian crossover, lalu kemudian mutasi, sampai proses generasinya itu muncul sebanyak generasi ke 9. Nah, di sini di generasi ke-9 ternyata setelah dilakukan mutasi, wah ada nih fitness function kedua atau individu ketiga itu nilainya 1. Ya udah, dia stop di situ gitu. Makanya tadi di akhir di kesimpulannya di sini di yang paling atas didapatkan hasil yang paling maksimum itu adalah individu terbaiknya, yaitu individu ketiga atau indeks kedua, yaitu jadwalnya yang ini gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat jadwal. Nah, ini dapat di jadwalnya. Jadwalnya terdiri dari hari, jam, kuliah, SKS, kelas, ruangan, dan dosen. Lalu kita bisa simpan di Excel hasilnya. Sudah dapat gitu. Jelas ya? Nah, ini kalau kita buka, oke, kita buka, kita pilih. Nah, ini masih ada error ya, tapi nggak apa-apa, itu nggak penting gitu. Nah, di sini yang jelas sudah terbuat jadwalnya. Karena ini masih banyak direvisi juga oleh Saudara Harun, jadi di sini tampilan di atasnya karena terjadi perubahan
requirement gitu dari Bu Endangnya sendiri, dari pembimbingnya. Nah, di sini dapat ya jadwalnya. Jelas ya, gampang kan? Mantap kan algoritmanya? Dia bisa menyusun jadwal secara otomatis tanpa ada yang bentrok satupun. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya akan memberikan codingan template. Jadi kalian bisa gunakan template-nya. Nah, ini adalah template. Jadi seperti yang saya bilang di awal di grup bahwa proses algoritma genetika menggunakan prinsip OOP atau Object Oriented Programming dengan menggunakan PHP. Nah, di sini Harun membuat kelas AG atau algoritma genetika. Nah, yang harus kalian buat yaitu adalah kalian buat variabel atau data field atau atribut dari kelas AG sesuai dengan kelas diagram yang sudah diberikan. Kan saya sudah memberikan kelas diagram kan ke kalian. Nah, itu kalian ikutin tahapan-tahapannya. Lalu kemudian yang kedua, kalian buat konstruktor dari kromosom. Nah, ingat di sini ya, kromosom itu terdiri dari ruang, waktu, dan kuliah. Jangan lupa karena ruang, waktu, dan kuliah itu dibuat seragam aja tipe datanya. Karena ruang ini memiliki subruang, berarti kalian bisa gunakan array gitu. Begitu juga dengan yang kuliah. Begitu juga dengan waktu, jadi diseragamkan aja. Nah, lalu berikutnya di sini ada fungsi generate. Fungsi generate ini apa? Fungsi untuk mengenerate solusi atau individu dari proses algoritma genetika. Nah, tadi kan ada 10 generasi kan? Nah, jadi di fungsi generate inilah dijalankan. Nah, jadi di sini ingat langkah-langkah dari algoritma genetika dari mulai inisialisasi individu, lalu kemudian proses seleksi, lalu kemudian proses crossover, mutasi, sehingga menemukan solusi yang paling optimal. Nah, di sini ingat ya flowchartnya. Nah, jadi di sini ada this time start sama dengan micro time true. Jadi di sini fungsi yang digunakan untuk mengetahui runtime dari proses algoritmanya. Lalu kemudian di sini akan memanggil fungsi generate chromosome. This generate chromosome. Nah, apa itu fungsi generate chromosome? Nah, fungsi generate chromosome ini adalah fungsi untuk mengenerate kromosom di awal. Tadi kan di proses pertama kita harus generate kromosom atau individu. Nah, ini nanti kalian buat codingannya di sini. Nah, saya sudah buat template-nya. Lalu kemudian di sini ada while. Nah, di sini ada gunakan looping while. This generation kurang dari this max generation. Nah, tadi kan di tampilan di webnya ada maksimum generasi, ada 10 generasi kan. Nah, jadi dia akan di looping sebanyak total generasinya. Nah, jadi dari mulai generasi ke 0, jangan lupa ya di sini dimulai diinisialisasi dulu generasinya dari mulai generasi ke 0, lalu kemudian sampai generasinya itu kurang dari max generasi, dan di success sama dengan false. Artinya apa? Artinya success ini adalah ketika variabel success ini bernilai true ketika nilai fitness functionnya bernilai 1 gitu. Kalau nilai fitness functionnya itu belum 1, berarti nilai success ini bernilai false. Jelas ya? Lalu kemudian di sini ada generation plus plus, jadi di-update generationnya. Nah, lalu kemudian kita tulis di konsol. Nah, ini untuk string. Kalau kalian mau concat bisa gunakan titik sama dengan kalau di PHP. Nah, lalu ini kita tuliskan string pada header keempat. Nah, ini HTML ya. Generasi ke this generation. Jadi nanti generasi ke 0 dia muncul. Lalu kita hitung calculate all fitness. Jadi kan tadi setelah dapat hasil randomnya, hasil generate randomnya, kita hitung dulu nilai fitness functionnya. Nah, apa itu calculate all fitness? Nah, calculate all fitness, fungsi ini digunakan untuk menghitung semua total fitness function. Lalu kemudian ada fungsi show chromosome. Nah, show chromosome, nah ini berarti fungsi yang digunakan untuk menampilkan seluruh kromosomnya atau seluruh individunya. Lalu kemudian di sini juga ada show fitness. Show fitness itu berarti menampilkan nilai fitness dari masing-masing individunya. Jelas ya? Nah, lalu kemudian ketika proses ini belum menemukan sukses yang true, nah dia akan masuk ke sini, dicek dulu
if tidak sama dengan this success, jadi kalau nilai suksesnya itu masih false, dia akan lakukan ini, proses seleksi. Nah, proses seleksi dilakukan dengan cara menjalankan fungsi get cumulative probability. Nah, probabilitas kumulatif. Nah, nanti dia akan menjalankan fungsi get cumulative probability. Nah, apa itu fungsi cumulative probability? Nah, ini fungsi get compro itu adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai kumulatif dari probabilitasnya. Nah, di mana? Nah, nanti setelah kita mengetahui atau kita mendapatkan nilai dari kumulatif probability-nya, kita lakukan proses seleksi. Nah, dengan menggunakan metode roulette wheel. Nah, di sini ya, fungsi seleksi ini digunakan untuk proses seleksi dengan metode roulette wheel. Nah, lalu kemudian setelah itu kita show lagi kromosomnya. Nah, setelah dilakukan kromosom, jangan hitung fitness. Kenapa? Karena pada saat proses seleksi, nah dia kan individunya masih sama, jadi otomatis masih ada yang clash. Nah, kita cek lagi, if tidak sama dengan this success, nah berarti kita lakukan proses crossover. Nah, kita lakukan proses crossover, lalu kita show kromosomnya, lalu kita hitung fitness functionnya. Kalau masih belum selesai juga, kalau masih belum ada fitness function yang nilainya 1, maka otomatis suksesnya ini masih false. Nah, kita cek lagi, apakah suksesnya itu udah true atau belum. Kalau belum, berarti kita lakukan proses mutasi. Lalu kita show lagi, lalu kemudian kita hitung nilai fitnessnya. Lalu kemudian dilakukan proses ini secara berulang sampai maksimum generasinya, sampai didapatkan nilai suksesnya itu true. Kalau sudah, maka kita jalankan fungsi save result. Lalu kita tutup dengan end time. Nah, end time di sini digunakan untuk men-setting waktu akhir eksekusi. Nah, jadi kita dapatkan berapa sih running time yang dibutuhkan untuk menjalankan program dengan menggunakan algoritma genetika ini. Nah, save result ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampung nilai-nilai atau hasil dari proses algoritma genetika kita. Nah, ini ya save result. Di sini ada global $db, variabel db atau database. Nah, ini tidak saya otak-atik untuk fungsi save resultnya. Jadi kalian tidak perlu mengolah untuk save result ini, fungsi save result. Jadi kalian hanya perlu mengolah proses algoritma genetikanya aja gitu. Dari mulai inisialisasi individu, lalu kemudian generate kromosom tadi ya. Nah, di generate kromosom dia kan membutuhkan fungsi random kromosom. Kan di random dulu kan. Lalu kemudian setelah itu kalian hitung nilai fitness function untuk keseluruhan. Nah, nilai fitness function untuk keseluruhan itu kan butuh nilai fitness dari setiap individu. Nah, ini calculate fitness ini untuk menghitung fitness function dari masing-masing individu. Nah, di sini butuh argumen key. Jadi ingat di PHP kita bisa membuat key dan value untuk nilai di array. Jadi berbeda nih, kalau di PHP array itu bisa menampung data seperti dictionary kalau di Python. Nah, makanya saya suruh kalian untuk belajar PHP, lalu kemudian OOP di PHP dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini untuk menentukan nilai fitness function itu kan kita butuh tahu kelas dosen dengan kelas ruangan. Nah, untuk kelas dosen, nah berarti kalian harus menyesuaikan dengan kelas time-nya. Apakah si dosen itu berbenturan dari segi waktu atau enggak gitu. Kalau berbenturan berarti nanti kelas dosennya ditambah 1. Nah, lalu kemudian untuk di isTime class-nya, fungsi isTime class-nya, nah di sini otomatis kalian butuh fungsi short time atau string to time. Nah, jadi dari yang tadinya string str, nah to time, nah ini kalian akan mengubah nilai dari yang tadinya tipe data string berubah menjadi waktu. Nah, ini juga tidak saya otak-atik, jadi kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan.
Nah, setelah didapatkan close dosen, kalian hitung close ruangan. Sama close ruangan berarti dia membutuhkan close is time class-nya. Jadi untuk mengecek apakah waktu dengan ruangannya ada yang class atau enggak gitu. Nah, ini adalah fungsi kromosom. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan kromosom yang terdiri dari matkul, ruangan, dan waktu. Nah, untuk show kromosom di sini juga saya tidak utak-atik fungsinya karena kan ini bukan prosesnya ya. Nah, di sini butuh print cross. Nah, jadi dia sudah melakukan proses print kromosomnya. Lalu ini adalah show fitness, digunakan untuk menampilkan masing-masing fitness dari individu. Ini get total nilai fitness untuk mendapatkan nilai fitness functionnya. Lalu ini ada fungsi get compro, yaitu untuk mendapatkan nilai kumulatif probability-nya. Lalu ini untuk function selection, digunakan untuk proses seleksi. Lalu ini get random untuk mendapatkan nilai randomnya. Lalu ini ada fungsi choose selection yang digunakan untuk memilih individu yang akan dipilih untuk proses seleksi. Lalu ini adalah proses crossover, ada fungsi crossover dan get crossover. Nah, ini proses crossover kan tadi butuh dipilih yang mana aja yang harus yang harus dikawinkan. Nah, itu kalian bisa gunakan fungsi get crossover. Setelah itu lakukan proses mutasi. Nah, setelah dimutasi kalian tinggal pilih setelah proses mutasi dijalankan atau di-coding. Nah, ini ada save hasilnya. Nah, ini juga ada fungsi get debug. Nah, jadi template ini yang akan saya kirim ke kalian untuk kalian coding. Nah, kalian sebenarnya bebas, tidak perlu menggunakan template ini. Kalian bisa gunakan kalian bisa mulai dari awal, atau kalau mau menggunakan template yang ini juga boleh, atau kalau mau menggunakan template ini sebagai referensi juga boleh. Gitu. Nah, lalu kemudian di htdoc saya htdoc, lalu kemudian penjadwalan. Nah, jadi nanti kalian ini kan database nih, kalian sudah punya, lalu aksi kalian sudah punya, cetak sudah punya, config sudah punya, lalu dosen, tambah dosen, ubah dosen juga sudah ada kan. Nah, di sini ada fungsi function excel.php, lalu ada, nanti ini akan saya berikan ke kalian excel.php, lalu kemudian ada lagi nggak ya, hasil Excel itu juga akan saya berikan ke kalian. Jadi kalian cukup ngoding di bagian yang algoritmanya aja, yang ini ag.php, seperti itu. Baik, berikut adalah tugas 3-nya. Jadi silahkan kalian coding untuk membuat sistem penjadwalan dengan menggunakan algoritma genetika sesuai dengan tutorial atau sesuai dengan materi kuliah yang saya ajarkan pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Terima kasih.